Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terbaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 52 dan 53. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Singkapkan firman-Mu bagi kami, sehingga kami memahami kehendak Tuhan melalui hidup dan pengorbanan-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan sekali lagi terbaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 52 sampai 53 yang berperikop Yesus ditangkap. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup setiap hari. Dari bacaan kita di saat ini, tema yang akan menjadi perenungan bagi kita adalah inilah saatnya dan inilah kuasa kegelapan itu. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan kita 2 ayat ini merupakan satu bagian dari perikop Yesus ditangkap. Setelah Yesus dan murid-muridnya naik ke bukit untuk berdoa, Yesus terus mengingatkan murid-muridnya untuk supaya mereka harus senantiasa memiliki waktu untuk berdoa. Jangan mereka mengikuti keinginan mereka karena mengantuk, sehingga mereka punya waktu tidak ada untuk membangun hidup atau membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Yesus naik berdoa, Yesus kembali, Yesus membangunkan murid-murid untuk berjaga-jaga. Dalam hal ini adalah membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Dan di perikop kita di saat ini tentang Yesus ditangkap, di mana setelah Yesus selesai berdoa, masih bersama dengan murid-muridnya, maka Yudas datang dan mencium Yesus sebagai tanda bahwa inilah dia yang dicari-cari untuk dihukum. Nah, setelah Yudas mencium Yesus, lalu kemudian pasukan-pasukan mulai menggerakkan seluruh tenaga mereka untuk menangkap Yesus, seakan-akan Yesus adalah seorang penyamun yang mereka pikir akan melarikan diri. Sebab itu Yesus sampaikan, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Yesus bertanya kepada mereka dalam kondisi di mana mereka hendak menangkap Yesus. Mereka memperlakukan Yesus seperti seseorang yang sudah membuat kejahatan besar. Padahal Yesus tahu bahwa saat dan waktunya itu sudah tiba. Bahwa saat dan waktunya bagi Yesus untuk menyatakan segala rancangan Tuhan yang besar bagi dunia melalui proses yang akan Yesus jalani, yakni melalui penangkapan, lalu dia akan melewati proses-proses selanjutnya sampai ia harus mati disalib, semuanya untuk dosa manusia. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, di hari ini kita belajar tentang bagaimana Yesus dalam seluruh pelayanan, keberadaan dan pelayanannya di sepanjang masa hidupnya untuk mempersiapkan dunia, tapi juga mempersiapkan para muridnya, dan juga mengajar manusia dan juga para muridnya tentang hal di mana hidup mereka harus punya hubungan yang intim dengan Allah, tidak hanya sekedar bicara-bicara saja, tetapi harus dibuktikan dalam sebuah sikap dan tindakan yang nyata dalam hidup mereka. Ketika Yudas memberi tanda dengan mencium Yesus, di sini juga kita belajar bahwa kedekatan dengan Yesus dalam kebersamaan Yudas sebagai seorang murid, dia adalah bagian dari 12 rasul
itu bersama-sama dengan Yesus, tetapi bukan berarti bahwa dia mengenal Yesus. Dia tidak mengalami perjumpaan secara rohani dengan Yesus. Segala sesuatu yang sudah Yesus kerjakan sepanjang masa pelayanannya dan bahkan kebersamaannya dengan Yudas tidak lalu membuat sebuah hubungan yang baik ataupun hubungan iman antara Yudas dengan Yesus. Itu terbukti dengan bagaimana dia mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus dengan sejumlah harga atau uang yang akan dia terima dari apa yang dia lakukan. Kita diingatkan di hari ini bahwa dengan segala keberadaan hidup kita dalam pelayanan kita, dalam tanggung jawab kita, ataupun dalam kerja dan karya kita, kita diingatkan untuk membangun hidup dengan Tuhan supaya jangan kita menjadi orang-orang yang dengan mudah bisa meninggalkan Yesus ataupun meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus hanya demi uang, hanya demi kekuasaan, hanya karena takut, hanya karena merasa bahwa tidak dipedulikan dan sebagainya. Tetapi dari apa yang kita pelajari ataupun apa yang menjadi pembacaan kita di hari ini dengan tema inilah saatnya dan inilah kuasa kegelapan itu, kita diingatkan bahwa dalam membangun hubungan ataupun dalam kehidupan kita dengan Tuhan, kegelapan itu senantiasa mengiringi atau mengikuti kita, tetapi kita harus kuat untuk dapat mengalahkannya supaya kita jangan terjerumus, kita jangan jatuh ataupun meninggalkan dan membiarkan diri kita dikuasai oleh kegelapan itu. Dan juga untuk supaya tidak dikuasai oleh kegelapan itu, maka sekali lagi saya mengingatkan, bangunlah hidup kita dengan Tuhan, bangunlah persekutuan kita dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin, menuntun, mengarahkan kita supaya kita berjalan pada kebenaran, kuasa, dan kasih-Nya dan tidak meninggalkan Dia hanya demi rupiah, atau hanya demi kehormatan, atau hanya demi kekayaan, atau hanya untuk mencari posisi yang aman dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena pertolongan dan kasih-Mu kami mengalami keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam Yesus Kristus. Karena itu biarlah Engkau terus memimpin dan menuntun, menjaga, mengawal, dan menaungi hidup kami supaya kami terus berjalan dalam anugerah dan kasih-Mu dan tidak membiarkan diri kami untuk terlena melakukan hal-hal yang Engkau tidak kehendaki dalam hidup ini. Jaga dan kawal kami sepanjang hari ini dalam menjalani kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan pun juga pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.